Tanda-tanda perubahan besar muncul di antara hubungan Israel dan Suriah yang selama puluhan tahun dipenuhi permusuhan. Ya, kedua negara itu disebut tengah berada dalam tahap pembicaraan yang dapat mengakhiri permusuhan. Namun, pembicaraan itu belum mencapai titik kesepakatan damai penuh. Amerika Serikat pun disebut berperan penting dalam memediasi pembicaraan tersebut. Bagaimana pendekatan yang diambil untuk mencapai perdamaian Israel-Suriah? Simak selengkapnya dalam video berikut. Seorang pejabat senior Israel mengungkapkan, Israel dan Suriah tengah berada dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk merancang kesepakatan yang dapat mengakhiri permusuhan dan membuka jalan bagi normalisasi hubungan. Menurut sumber tersebut, pembicaraan sejauh ini masih berfokus pada pengaturan keamanan di perbatasan dan belum mencapai titik kesepakatan damai penuh. Namun, ada harapan bahwa negosiasi bisa berkembang ke arah yang lebih luas, terutama jika mendapat dukungan penuh dari negara-negara besar termasuk Amerika Serikat. Pemerintah baru Suriah yang kini dipimpin Presiden Ahmed al-Shara setelah kepergian Bashar al-Assad mengisyaratkan pendekatan yang lebih moderat terhadap Barat. Namun, menurut sumber diplomatik, Suriah lebih memilih kesepakatan terbatas yang hanya menyatakan berakhirnya permusuhan, bukan perjanjian damai penuh. Salah satu alasannya adalah situasi di Gaza yang masih membara dan tekanan dari dunia Arab atas kebijakan militer Israel. Selain itu, beberapa kelompok pro-Turkiye di lingkaran dalam Suriah khawatir bahwa normalisasi dengan Israel akan melemahkan pengaruh Ankara di wilayah tersebut. Meski ada kemajuan dalam pembicaraan, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menegaskan bahwa dataran tinggi Golan tetap menjadi bagian dari Israel dalam kesepakatan apapun yang dibahas. Wilayah strategis itu direbut Israel dari Suriah dalam Perang 6 Hari 1967 dan secara resmi dicaplok pada 1981. Sementara itu, pihak Suriah tidak menuntut pengembalian Golan dalam negosiasi saat ini dan lebih menekankan penarikan pasukan Israel dari zona penyangga di Suriah Selatan serta pengakuan atas rezim baru di Damaskus. Diketahui, Israel saat ini menguasai sebagian zona penyangga di perbatasan Suriah yang sebelumnya ditinggalkan oleh pasukan rezim Assad. Menurut PBB, keberadaan militer Israel di zona penyangga melanggar perjanjian pemisahan pasukan 1974. Namun, Israel membela diri dengan menyatakan bahwa langkah itu bersifat defensif untuk mengisi kekosongan kekuasaan dan mencegah ancaman dari kelompok bersenjata. Meski belum ada kesepakatan resmi, berbagai pihak melihat peluang besar dalam perubahan geopolitik kawasan. Kepala Intelijen Militer Israel Mossad bahkan menyebut proses tersebut sebagai kesempatan untuk mengubah wajah Timur Tengah. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump optimistis lebih banyak negara akan berdamai dengan Israel termasuk Iran dalam jangka panjang. Ia bahkan membuka peluang pertemuan antara Netanyahu dan Presiden Suriah yang baru Ahmed al-Shara. Ahmed al-Shara sendiri sebelumnya dikenal sebagai pemimpin kelompok pemberontak yang pernah dianggap terafiliasi dengan Al-Qaeda. Namun, ia telah memutuskan hubungan dengan kelompok tersebut dan kini tampil sebagai pemimpin yang disebut Trump sebagai pria muda, menarik dan tangguh. Langkah Trump itu pun menuai perhatian dunia karena Shara dulu pernah dianggap berbahaya, tapi kini justru digandeng sebagai mitra potensial perdamaian di kawasan. Ya, Amerika Serikat memang berperan penting dalam memediasi pembicaraan antara Israel dan Suriah. Bahkan, Presiden Donald Trump baru-baru ini mencabut sebagian sanksi ekonomi terhadap Suriah sebagai bagian dari strategi untuk mendorong tercapainya kesepakatan. Langkah itu pun menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri AS setelah puluhan tahun bersikap keras terhadap Damaskus. Mulai Selasa 1 Juli 2025, sanksi terhadap sejumlah lembaga penting Suriah termasuk Bank Sentral dan institusi keuangan besar lainnya pun akan dihapus.
Namun, sanksi terhadap Bashar al-Assad yang kini berada di Rusia serta sekutunya tetap berlaku. Trump menegaskan AS tidak akan mendikte seperti apa bentuk pemerintahan Suriah di bawah al-Shar'a. AS hanya ingin memastikan Suriah tidak lagi menjadi tempat perlindungan bagi kelompok bersenjata dan tetap menjamin hak-hak minoritas. Para analis menilai pencabutan sanksi AS itu akan memungkinkan Suriah mengakses kembali pasar global, menghidupkan sektor konstruksi, energi, dan perdagangan, serta menarik investor asing untuk membangun kembali negara yang hancur akibat perang sejak 2011. Ya, hubungan antara Israel dan Suriah yang selama ini penuh permusuhan kini menunjukkan tanda-tanda membaik. Kedua negara dikabarkan tengah menggelar pembicaraan lanjutan untuk menghentikan permusuhan meski belum mengarah pada perdamaian penuh. Di tengah upaya tersebut, Amerika Serikat mengambil langkah besar dengan mencabut sebagian besar sanksi ekonomi terhadap Suriah. Langkah itu pun dipandang sebagai bentuk dukungan Washington terhadap pemerintahan baru Damaskus yang kini dipimpin oleh Presiden Ahmed al-Shar'a. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.